Jadi ini cerita tentang dua anak kecil di satu komplek. Namanya Bobby dan Mira. Bobby dan Mira. Oh, cewek dan cowok ya? Iya. Oke. Ini tapi namanya gue samarin ya. Iya. Mereka berdua ini seangkatan, umurnya kira-kira 11 tahun. Masih SD berarti? Masih SD kelas 6. Oke. Dan mereka berdua ini udah tetanggaan dari lahir, jadi selalu main bareng di komplek. Oke. Kejadiannya ini sekitar tahun 2017. Di komplek mereka ini ada satu rumah kosong. Rumahnya ini gede banget. Ada pekarangan yang luas, ada pohon-pohon besar. Pokoknya enak kalau main di sini. Ini kompleknya di daerah mana, Nat? Ini kompleknya di wilayah Jakarta Selatan. Jadi setiap sore si Bobby suka ngajak main Mira ke rumah kosong ini. Ya kayak main lari-larian, main petak umpet, dan lain-lain. Sampai akhirnya sekitar jam 4 sore, Bobby ini ngejemput Mira ke rumahnya untuk naik sepeda keliling-keliling komplek. Oke. Terus si Bobby ini ngajak ke rumah kosong itu. Di hari itu mereka lagi pengen banget main petak umpet. Bentar. Mereka udah sering ke rumah kosong itu? Sering banget. Dan gak apa-apa? Gak apa-apa. Oh, oke. Terus? Akhirnya si Bobby ngumpet di balik pohon. Karena udah sering main petak umpet, jadi Mira takut ketahuan Bobby tempat ngumpet biasanya. Akhirnya dia nyoba untuk masuk. Dia nyoba buat ngebuka pintu rumahnya, didorong sama dia. Ternyata kebuka nih. Mira di situ juga bingung kenapa rumahnya nggak dikunci. Akhirnya dia masuk dan ngumpet di balik pintu. Oke. Setelah dia ngumpet di balik pintu, beberapa lama kemudian, tiba-tiba dia dengar ada langkah kaki. Dia tuh mikir kalau itu tuh Bobby. Karena dia takut ketahuan, akhirnya dia pin Bobby. Akhirnya pas dia lagi ngumpet, tepat di depan mata dia sendiri, dia lihat kursi yang tadinya lagi diem, tiba-tiba gerak sendiri. Oh. Di situ Mira benar-benar takut dan langsung lari keluar rumah, teriak-teriak ke Bobby. Dia bilang kalau lukisan tuh jatuh sendiri dan kursinya juga gerak-gerak sendiri di ruang tamu rumah kosong itu. Tapi Bobby nggak percaya sama Mira karena itu kan rumah kosong. Jadi dia mikirnya mana mungkin ada lukisan sama kursi gerak sendiri. Terus akhirnya mereka pulang ke rumah masing-masing. Besok sorenya Bobby main bareng lagi sama Mira. Terus karena mereka berdua gabut, akhirnya si Bobby ini dari awal tuh udah gak mau ikut Bobby karena dia takut banget sama kejadian kemarin. Akhirnya Bobby maksa-maksa Mira mau balik lagi ke rumah itu. Akhirnya Mira nih mau. Pas udah sampai di rumahnya, Bobby sama Mira kayak ngendap-ngendap gitu masuk ke dalam. Karena kan ya pasti gak boleh masuk kan kalau ketahuan tetangga, karena mereka masuk ke rumah yang ditutup gitu kan. Pas didorong pintunya terus kebuka, Bobby ngeliat ke sekitar, gak ada siapa-siapa nih. Terus Bobby ngajak Mira naik ke atas lewat tangga. Mereka naik tangga pelan-pelan, terus ngeliat kanan kiri. Mereka mikir, oh aman nih. Dilanjutin sama mereka kayak lagi house tour gitu mau Bi. Karena masih sore, kondisi rumahnya masih terlihat lumayan terang dan gak terlalu nyeremin gitu suasananya, jadi mereka berani. Tapi Mira ini tuh udah ngerasa gak nyaman karena kan banyak debu ya, namanya juga rumah kosong. Dan dia ngerasa kalau ada yang gak suka kalau mereka di rumah ini. Oke. Akhirnya Mira dengan gerak-gerik yang udah mau keluar dari rumah ngomong ke Bobby, "Bob, kita keluar aja yuk main di luar, aku gak suka main di sini." Bobby ini masih penasaran banget, terus bilang, "Mir, tunggu dong, aku kan mau buktiin omongan kamu kemarin. Tuh, kamu lihat aja sendiri, kosong kan rumahnya." Terus akhirnya mereka mau masuk ke satu kamar yang pintunya kebuka. Pas lagi mau masuk ke kamar ini, sebelum masuk, di kuping kanannya Bobby ada suara. Kayak suara nafas gitu. Di situ Bobby kaget, tapi dia biasa aja karena dia ngerasa itu mungkin suaranya Mira. Pas Bobby sama Mira maju satu langkah mau masuk ke kamarnya yang kebuka, tiba-tiba Bobby sama Mira ini ngeliat ada sosok anak kecil perempuan, rambutnya panjang, terurai rapih, lagi ngeliat ke arah luar jendela, ngebelakangin Mira sama Bobby. Di dalam kamarnya? Iya, di dalam kamarnya, Moy. Oh. Mira kaget ada anak kecil di sini. Terus Mira ini kayak teriak. Karena Mira teriak, sosok anak kecil ini tuh nengok ke mereka. Pas sosok anak kecil ini nengok, Bobby sama Mira ngeliat sosok ini tuh mukanya hancur, berdarah-darah, bola matanya cuma ada satu, dan nengok ke mereka berdua. Oh shit. Bobby sama Mira kaget banget. Mereka keluar lari kenceng banget dari rumah kosong itu.
Ternyata pas mereka keluar suasananya tuh udah maghrib. Masih shock dengan apa yang mereka lihat tadi, akhirnya mereka tuh mutusin buat pulang. Malamnya, dengan perasaan takut dimarahin orang tuanya, Mira beraniin diri untuk cerita ke orang tuanya kalau dia sama Bobby abis dari rumah kosong itu. Oke. Dan Mira bilang kalau mereka itu ngelihat sosok anak kecil perempuan. Terus orang tuanya kaget dengernya dan bilang ke Mira untuk gak usah datang lagi ke rumah itu karena itu bahaya. Mira langsung ketakutan, terus dia gak berani main ke situ lagi. Akhirnya di malam itu Mira tidur di kamarnya sendiri. Pas dia merem, dia dengar suara jendela kamarnya kayak dibuka. Jadi jendelanya ini tuh jendela yang kalau dibuka itu digeser ke atas, terus ada suaranya juga. Tapi si Mira nih posisinya masih merem. Terus tiba-tiba dia dengar kayak ada yang ngetok-ngetok jendelanya. Akhirnya Mira ngeberaniin diri buka matanya. Pas buka mata, dia lihat ada sosok anak kecil perempuan yang tadi dia lihat sama Bobby. Posisinya di luar jendela. Sosok itu ngeliatin Mira sambil gedor-gedor jendelanya, terus teriak, "Keluar!" Aduh. Abis diteriakin, dia ngerasa ketakutan. Dia berusaha tidur sambil tutup mukanya pakai selimut. Terus gak lama dia lari pindah ke kamar orang tuanya untuk tidur bareng. Besok paginya Mira cerita ke orang tuanya kalau sosok anak kecil perempuan ini datang ke kamar Mira dan teriakin Mira nyuruh keluar. Terus papanya Mira ini ngomong ke Mira, "Mir, jangan main kesana lagi ya. Itu rumahnya Pak Johan. Jadi sebelum rumah itu kosong, mereka punya anak perempuan yang udah meninggal. Anaknya itu ketabrak mobil di depan rumahnya sendiri. Setelah kehilangan anaknya, Pak Johan sama istrinya ini tuh mutusin untuk pindah rumah karena mereka selalu keinget kejadian itu kalau tinggal di rumah itu." Tapi berarti ada hubungannya nggak tuh? Nah, kira-kira kenapa si anak ini mati tinggal satu? Apa gara-gara kecelakaan itu? Itu gara-gara kecelakaan ketabrak itu. Shit. Jadi separah itu ternyata. Dan sebenarnya juga si Mira sama temannya dia nggak tahu kalau misalnya ada anak kecil kecelakaan di sana dan tiba-tiba arwahnya masih gentayangan di rumah itu dia nggak tahu. Nggak tahu. Jadi ini ceritanya udah lama